Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Firmansyah. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai materi dari manajemen operasi, khususnya di pertemuan 13 dengan materi perencanaan dan pengelolaan tenaga kerja. Adapun pendekatan rancangan kerja, rancangan tugas adalah rincian isi dan cara pelaksanaan tugas ataupun kegiatan yang mencakup siapa yang mengerjakan tugas, bagaimana tugas tersebut dilaksanakan, di mana tugas tersebut dikerjakan, serta hasil apa yang diharapkan. Tujuannya yaitu untuk menciptakan suatu sistem kerja yang produktif dan efisien. Adapun pendekatan dalam rancangan kerja, yang pertama itu ada manajemen ilmiah, merupakan aliran efisiensi, konsep labor specialization, pendekatan sistematis dan logis terhadap rancangan kerja, standar kerja, dan teknik dalam pengukuran kerja perorangan ataupun kelompok. Yang kedua itu ada pendekatan perilaku. Pendekatan ini menekankan bahwa manusia adalah makhluk hidup yang kompleks, sehingga diperlukan adanya pendekatan tertentu dalam penanganannya. Pendekatan tersebut memperhatikan faktor perilaku dari pemenuhan kepuasan terhadap kemauan dan keinginan manusia. Yang ketiga itu ada sosioteknik, diperkenalkan oleh Eric Tries pada tahun 1963, di mana pengembangan kerja tidak semata-mata untuk mencerminkan teknologi yang paling ekonomis. Analisis metode rancangan kerja. 1. Bagan proses aliran. Bagan ini menggambarkan urutan operasi, baik gerakan produksi maupun aliran material. Bagan proses aliran merupakan suatu bagan yang menggambarkan semua aktivitas, baik produktif, operasi dan inspeksi, maupun tidak produktif, transportasi, menunggu, dan menyimpan, di mana kegiatan yang terlibat dalam proses bekerja diurutkan secara detail dari awal hingga akhir. Kedua, bagan pekerja mesin. Bagan pekerja mesin ini akan menunjukkan hubungan waktu kerja antara siklus kerja operator atau pekerja itu sendiri dan siklus operasi mesin atau fasilitas kerja lainnya yang ditangani oleh pekerja tersebut. Para pekerja dan mesin akan bekerja dan menganggur dari kombinasi siklus kerja operator atau pekerja dan mesin. Dengan demikian, bagan ini akan menjadi alat analisa yang baik guna mengurangi waktu menganggur. Informasi yang paling penting yang diperoleh dengan bagan pekerja dan mesin ini adalah hubungan yang jelas antara waktu siklus bekerja dan waktu operasi mesin yang ditananginya. Bagan proses kelompok atau gang process chart. Bagan ini menggambarkan kemungkinan yang diperoleh untuk memperbaiki kondisi kerja dengan jalan mengurangi waktu menganggur. Berikut ini adalah simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan peta proses. Yang sebuah pekerjaan dikenal istilah yang disebut studi gerakan. Studi gerakan yaitu analisa yang dilakukan terhadap gerakan bagian badan pekerja dalam meningkatkan efisiensi kerja maupun pemakaian peralatan atau fasilitas kerja. Studi gerakan pertama kali diperkenalkan oleh Gilbert dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Bernays tahun 1980. Lalu apa tujuan utama studi gerakan tersebut? Tujuannya adalah untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi gerakan-gerakan yang tidak efektif, sehingga diharapkan pekerjaan dapat dilaksanakan secara lebih mudah dan cepat. Manfaat dari studi gerakan itu yang pertama ada memperbaiki kemampuan pekerja karena menerapkan metode yang baik, penggunaan alat yang baik, dan menghentikan kegiatan yang tidak perlu. Lalu yang kedua ada masa hidup mesin dapat ditingkatkan. Yang ketiga ada mengurangi kelelahan pekerja, dan yang keempat mengurangi biaya tenaga kerja. Tentang teknik yang digunakan dalam studi gerakan. Teknik ini terbagi menjadi 4. Yang pertama terdapat prinsip studi gerakan. Prinsip studi gerakan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama penggunaan tubuh manusia, yang kedua pengaturan tempat kerja, dan yang ketiga itu prinsip desain mesin dan peralatan. Yang kedua terdapat teknik analisis tabrik, yaitu elemen-elemen dasar yang dapat diurutkan untuk membentuk suatu tugas.
tablik sendiri ini dapat diibaratkan sebagai huruf-huruf alfabet yang bila disusun secara tertentu dapat membentuk sebuah kata-kata. Yang ketiga, terdapat teknik studi gerakan mikro. Jadi, studi gerakan mikro ini merupakan studi yang mempelajari gerakan melalui gambar atau film dengan menggunakan video kamera yang diputar dengan gerakan lambat. Terus yang terakhir terdapat peta atau bagan. Peta atau bagan ini adalah jenis bagan yang sering digunakan dalam studi gerakan sebagai alat untuk mencatat dan menganalisis suatu kegiatan. Bagian ini tuh dipakai untuk menganalisis pekerjaan yang menggambarkan gerakan simultan dari kedua belah tangan. Contohnya itu pada peta tangan kanan dan peta tangan kiri atau PTKTK. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kondisi kerja. Menurut Nystrom 1996, dia tuh menyatakan bahwa kondisi kerja berhubungan dengan penjadwalan dari pekerjaan, lamanya bekerja dalam hari dan dalam waktu sehari atau malam selama orang-orang bekerja. Lanjut ke pembahasan berikutnya ya teman-teman mengenai kondisi kerja. Jadi menurut Handoko pada tahun 1995 jenis kondisi kerja itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kondisi fisik dari lingkungan kerja, yang kedua adalah kondisi psikologis dari lingkungan kerja, dan yang ketiga adalah kondisi sementara dari lingkungan kerja. Yang pertama adalah kondisi fisik dari lingkungan kerja, yaitu semua keadaan yang ada di sekitar lingkungan kerja. Biasanya faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah kaitannya sama pencahayaan, kebisingan, temperatur, warna, maupun bau-bauan. Jadi kondisi fisik ini sangat perlu diperhatikan oleh badan usaha ya teman-teman, karena hal ini yang bisa ditempuh agar karyawan itu dapat melaksanakan pekerjaannya tanpa gangguan apapun. Yang kedua adalah dari kondisi psikologis lingkungan kerja. Jadi psikologis ini mampu mempengaruhi kinerjanya para karyawan masing-masing. Contohnya adalah ketika ada urusan pribadi, ada masalah pribadi kita bawa ke tempat kerja, tentu saja akan mempengaruhi kinerjanya atau pekerjaannya teman-teman masing-masing. Jadi faktornya ada 2 yang mempengaruhi dari kondisi fisik psikologis ini. Yang pertama adalah feeling of privacy. Jadi artinya privasi pekerja ini dapat dirasakan dalam suatu ruang kerja tertentu. Yang kedua adalah sense of status impotence, yaitu privasi pekerja dapat dirasakan pada suatu ruang kerja yang terbuka. Yang selanjutnya yaitu ada jenis kondisi kerja. Kondisi sementara dari lingkungan kerja. Kondisi sementara meliputi struktur waktu pada hari kerja. Mayoritas dari pekerja bekerja dengan jadwal 5-9 jam, di mana pekerja dan diberi waktu 1 jam untuk istirahat dan makan siang. Adapun faktor-faktor dari kondisi sementara, yang pertama itu adalah shift, dan yang kedua ada compressed work weeks, dan yang ketiga ada flex time. Adapun metode pengukuran kerja dalam manajemen operasional, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada pengalaman masa lalu, dan yang kedua itu ada studi waktu dan gerakan, dan yang ketiga ada standar waktu yang telah ditentukan, dan yang terakhir itu ada pengembalian sampel kerja.